Halo teman-teman, saya Alex Shopee. Selamat datang kembali di channel saya Belajar Bareng Burhan. Nah, pada video kali ini teman-teman, ini video sekalian tutorial ya, tutorial dari template yang saya jual, yaitu produk starter kit. Jadi untuk seller-seller baru, sebenarnya kalau seller lama pasti udah bisa, jadi nggak butuh ya. Yang butuh aja boleh dibeli, harganya mana? Nah, ini harganya loh, sini ya. Nah, ini price-nya ya. Price-nya itu 100.000 teman-teman. Saya itu serba 100k. 100.000. Nah, ini monggo buat teman-teman yang tertarik ya. Bisa kontak saya di WA aja. 100.000. 100.000 harganya, bisa dapat template ini. Nanti kegunaannya untuk apa aja? Yang pertama itu untuk prompting, ya kan? Prompting ini untuk generate judul dan deskripsi ya. Kemarin sudah saya buatkan videonya, nanti linknya saya taruh di deskripsi ini ya, untuk bagaimana menggunakan prompt untuk yang membuat judul sama deskripsi. Jadi ini tentang riset kata kunci sebenarnya di video itu. Linknya nanti saya kasih, teman-teman tinggal lihat aja bagaimana cara pakainya. Ini butuh menggunakan ChatGPT teman-teman. Jadi di sini tergantung juga, kita masih harus pakai ChatGPT, tapi yang gratis pun bisa ya. Yang gratis pun bisa, nggak harus yang berbayar. Kemudian nanti berikutnya di sini itu ada untuk generator harga teman-teman. Sederhana ya, yang saya buatnya yang sederhana aja sih, yang gampang-gampang aja, tapi saya jelaskan bagaimana biar teman-teman bisa dipakai. Ini nggak dipakai plek-ketiplek ya, ini hanya untuk membantu memberikan estimasi rentang harga yang teman-teman harus pakai untuk dijual itu berapa. Nah, yang pertama teman-teman, nanti setelah nge-prompting, teman-teman tinggal masukin aja di sini di bagian input. Di bagian input ya. Untuk input ini, teman-teman masukin dulu yang pertama yang hijau-hijau aja. Yang hijau-hijau aja. Nah, yang hijau-hijau ini itu teman-teman wajib untuk diisi ya. Pertama total admin fee, jadi ini tuh biaya admin potongan Shopee-nya, termasuk biaya-biaya lain yang teman-teman pakai, apakah pakai gratis ongkir ekstra, apakah pakai cashback ekstra, atau pakai yang lainnya juga gitu ya. Jadi silahkan dihitung totalnya berapa, ditulis di sini. Kemudian biaya operasional ini adalah rasio biaya terhadap target penjualan teman-teman. Misalkan teman-teman, oh saya biasanya menjualannya di angka 20 juta mas, karyawannya 1, gajinya 2 juta, ya udah berarti 2 juta dari 20 juta ya itu 10% ya gitu ya. Atau misalkan mas aku ininya omsetnya 100 juta, karyawannya 2, tapi tambah biaya listrik, biaya lain-lain itu ada 1 juta, karyawannya 2 jutaan, ya udah 5 juta per 100 berarti 5% kayak gitu ya. Jadi silahkan diisi persentase biaya operasionalnya itu di kisaran berapa. Kalau di tempat saya itu biasanya rentangnya di 5-10% gitu ya. Nah, budget marketing ini adalah budget marketing yang teman-teman pengen keluarkan. Budget marketing yang akan dikeluarkan, ya kan, target lah ya ini sebenarnya ya. Di angka 5% atau 10% atau berapa monggo. Apa yang perlu dipertimbangkan adalah target ROAS-nya. Kalau teman-teman itu memberikan budget marketing 5%, berarti itu nanti teman-teman itu harus mencapai target ROAS sebesar 20. Apakah itu memungkinkan atau tidak? Kalau tidak, teman-teman kira-kira nggak mampu, naikkan aja. Misalkan, oh mas saya mampunya di angka 15% gitu. Gedean ya. Berarti nanti target ROAS-nya di 6,7. 6,7. Ya kalau misalkan target ROAS-nya 6,67, mampu nggak? Oh mampu mas, itu gampang banget. Tapi ini kegedean gitu kan ya. Misalkan berarti budget marketingnya di 10%, berarti kan target ROAS-nya di angka 10. Ya ini masih mending ya. Jadi total nanti yang kita harus bayarkan sebagai upeti ke Shopee itu sebesar 27% teman-teman dari penjualan. Gede? Iya. Besar kecil relatif teman-teman ya. Besar kecil itu relatif gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa gitu ya. Ini kan salah satu kanal untuk kita jualan gitu, nggak apa-apa. Kalau masih oke lanjut, kalau enggak ya sudah. Nah ini teman-teman silahkan diisi sendiri yang bagian hijau ya. Intinya kayak gitu. Jadi target ROAS ini nanti ketemu lah dengan budget marketing yang kita keluarkan. Berarti nanti kita ngiklan target, sebenarnya bukan ROAS sih, ini lebih ke ROI, return on investment. Tapi
nggak apa-apa Mas, karena nanti saya yang dipakai. Kalau saya itu lebih senang total biaya iklan dibagi dengan GMV secara keseluruhan kayak gitu, jadi 10 kali lipatnya ya teman-teman. Misalkan aku nggak mau iklan, aku mau iklannya kecil aja, misalkan di 5% gitu. Kemudian tapi nanti aku kuatin di bagian live streaming kayak gitu ya, boleh gitu ya, boleh ya. Oke, misalkan kayak gitu, terserah, monggo, bebas. Ini jenengan atur sendiri karena produk-produknya jenengan sendiri, jadi bebas-bebas aja angka-angkanya. Berapa yang optimal, nggak ada angka pastinya, itu tergantung dari strategi. Kalau teman-teman mau main yang murah kayak gitu ya, ya udah di kecil-kecilin sebisa mungkin angkanya. Tapi kalau teman-teman mau main yang mahal kayak gitu ya digedein, gitu ya. Nah berikutnya setelah di sini diisi, teman-teman tinggal masuk ke sini nih, tinggal masuk ke sini. Ini contohnya ya, contohnya produknya. Ini yang udah. Jadi nanti misalkan teman-teman mau nambah produk baru tuh ya, mau nambah produk baru, misalkan saya mau jualan celana anak laki-laki ya, celana anak laki-laki. Kemudian SKU induknya saya bikin apa? Oke, saya setuju sama teman-teman dan admin semuanya dan karyawan tuh celana anak laki-lakinya saya kodein cal. Gitu ya. Ini adalah celana anak laki-laki. Oke, ini produknya. Terus berikutnya apa yang perlu saya isi? Oh, di sini ada variasi nggak? Misalkan ada, oh ada Mas, itu ada warna hitam, putih, sama navy. Ya udah, tinggal bikin kode variasinya, cal hitam, kemudian cal putih, kemudian berikutnya cal navy gitu ya, biru, cal coklat. Oke, kalau SKU induknya pasti sama, karena induknya sama, ini adalah produknya celana anak laki-laki. Nah HPP-nya berapa teman-teman? Beli dari supplier. Oh Mas, itu HPP-nya aku belinya itu 15.000 gitu. 15.000. Nah, kemudian margin, minimal margin yang teman-teman inginkan itu di rentang harga berapa? Ayo, di rentang harga berapa? Kalau misalkan teman-teman itu mau main murah ya jangan gede-gede. Tapi kalau teman-teman itu mau main mahal ya boleh gitu. Boleh gede gitu ya, jangan kecil-kecil gitu ya. Jadi jangan nanggung lah intinya ya, jangan nanggung. Kalau gede ya gede, kalau kecil ya kecil gitu loh. Jadi nanti strateginya itu enak gitu ya. 15.000 misalkan saya mau main murah, oke Mas, saya 3% aja cukup. Oke ya, 3%. Nah ini teman-teman, jadi kalau nanti teman-teman itu minimal margin itu 3%, maka ini adalah harga yang harus dipasang. Oke. Nah, sebelum kita bahas harganya, kita lihat dulu target besaran diskon, teman-teman. Jadi untuk tier harga ya kan ya, untuk level harga di sini saya bagi jadi 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya. Pertama dari kanan dulu aja. Harga pasang. Ini adalah harga yang harus dipasang, teman-teman. Harga yang harus dipasang ketika teman-teman itu ngupload, supaya teman-teman nggak ngerubah-rubah harga. Mas kok mahal banget 55.200, nggak apa-apa. Ini gampangnya ya. Nanti kita ngatur naik turunnya harga itu pakai yang namanya diskon toko ya. Pakai yang namanya diskon toko. Jadi kita akan set setelah pasang 55.200, kita akan ngeset diskon supaya dia itu bisa turun kira-kira ke diskon banyak kayak gitu ya. Nah, biasanya kalau saya itu dari harga pasang ke diskon toko itu di angka 50%, teman. Jadi ini itu 2 kali lipat ya. 2 kali lipat. Nah, ini nanti berarti 27.600. Ini kira-kira keuntungan berapa berarti ya? Sama dengan ini dikurangi HPP dibagi harga ini. Ini bomel dengan di sini ya, misalnya itu ini kan rumusnya pakai area. Oke, yang ini berarti sama dengan diskon toko dikurangi HPP dibagi dengan diskon toko.
bagus menurut 46% teman-teman. Ya, 45 ya, 45,65 ya, ini 46%. Terus gimana? Mas, tapi saya kalau segitu kegedean. Oh ya, nggak masalah teman-teman. Ini kita bicara yang teman-teman kalau mau ikuti seluruh campaign yang ada. Jadi nanti di diskon toko harganya 27.600 ya teman-teman, marginnya sekitar 46% ya. Terus nanti kalau misalkan teman-teman itu mau ikut kayak campaign gajian, ya kan ya, tanggal 25 itu ke campaign yang nggak terlalu besar, itu teman-teman bisa ngasih diskon 10%. Kemudian kalau misalkan teman-teman mau ke big campaign, teman-teman bisa ngasih diskon 10% lagi dari regular campaign, ya kan, dari tanggal gajiannya. Terus teman-teman misalkan dia juga mau ikut flash sale, itu bisa. Jadi kalau teman-teman produk tersebut itu mau, ini penting ya, kalau teman-teman produk itu mau ikut keseluruhan program campaign Shopee, maka saya saranin set harganya mulai dari diskon toko yang ini. Oke. Tapi kalau teman-teman tidak terlalu ngejar ikut campaign mereka dan mau target murah, maka teman-teman bisa langsung set di bagian sini, langsung ke flash sale aja teman. Murah ya kan, murah. Ini cuma nanti 3% ditambah dengan itu. Pasang harganya berapa? Tetap saya sarankan yang ini 55.200, meskipun teman-teman nanti jualnya 20.000 setelah didiskon ya. Diskon langsung di diskon toko ke flash sale gitu. Kalau teman-teman nggak mau ngikutin yang lain, pokoknya aku mau main murah aja mas, mau nge-flat, ya udah dari harga pasang 55.200 langsung ke 20.000. Ya, diskonnya berapa persen tuh? Hampir 60% berarti ya. Nggak apa-apa, gede banget mas diskon. Nggak apa-apa, diskon toko suka-suka kita lah ya. Kan gitu. Kenapa kok enaknya teman-teman? Perhatikan ya. Nanti itu kadang-kadang kita ada yang namanya perubahan HPP. Kadang-kadang biaya admin naik. Kadang-kadang biaya dari supplier naik, kadang-kadang gaji karyawan naik, biaya operasional naik. Teman-teman nggak usah berubah harga utamanya, cukup dikecilkan diskonnya, ya, cukup dikecilkan diskonnya jadinya. Jadi nggak perlu sampai merubah harga utama. Kalau teman-teman merubah harga utama itu kan nanti 1 minggu nggak bisa diapa-apain, gitu ya. Jadi pentingnya kayak gitu. Jadi harga pasang itu ketika teman-teman ngupload pertama kali di sini. Jadi ketika teman-teman ngupload, jangan di sini ya, contoh 1, kan pakai ini nih, pakai ini di generate judul sama deskripsi. Oke, bagian judul aman ya, bagian judul aman, bagian deskripsi aman, kemudian kategori tahulah ya. Oke, kemudian berikutnya ya ini atribut verifikasi. Nah ini juga aman ya. Kode variasi ya kan, pastikan di sini sama dengan yang di sini teman-teman. Pastikan sama dengan yang di sini, gitu ya. Pastikan sama. Nanti teman-teman di marketplace yang lain pun juga buat yang sama, gitu ya. Jadi kode ini akan sama dimanapun dia berada, di WhatsApp, di offline, dimanapun. Pokoknya kita selalu pakai kode variasi ini. Makanya nanti ini jangan sampai hilang, ya kan? Ini jangan sampai hilang. Jadi ditaruh aja di sini ya, visit kayak ini, aman ya kan, di sini. Kemudian nanti teman-teman tinggal buat terus kayak gitu, enak catatannya. Oh ini HPP sekian, ini sekian, ini sekian, kayak gitu ya. Kalau misalkan karyawannya nggak mau, saya nggak mau karyawan saya tahu mas, ya udah di bagian sini gelapin aja gitu ya, gelapin deh, atau diumpetin yang di hide ya gitu. Oke, gitu ya. Nah selanjutnya ini loh yang saya maksud harga itu teman-teman. Nanti kan di sini teman-teman masukin kan ya. Masukin harga satuan. Nah, ini grosiran ya. Yang mana? Oh, di sini nih. Ini nih teman-teman ya. Nanti harganya teman-teman tinggal masukin, enaknya di sini nih. Masukin di harga di sini 55.200, terapkan ke semua, seret ini keisi semua. Ya, harga ini ya. Ini pertama kali diisi. Terus ini kenapa nggak bisa? Karena di sini pakai diskon toko teman-teman. Karena pakai diskon toko, jadi di sini di bagian promosi, diskon, promo toko. Nah, nih promo toko. Promo toko itu semua produk saya itu masuk ke promo toko, dan di sini saya kasih di end Desember 2024. Ini sampai akhir Desember.
Nanti di bulan Januari ini tinggal saya duplikat. Tinggal saya duplikat sampai end September, ya kan, September ke Desember kayak gitu. Nanti ketika saya nambah produk baru, saya tambahkan masukkan lagi ke situ. Jadi semua produk saya itu ada promo tokonya teman-teman, karena itu dipakai untuk ngontrol produk. Gitu ya teman-teman. Jadi kegunaan harganya seperti itu. Kemudian nanti teman-teman kalau pakai jasa saya, ya kan, yang perhitungan laba, kalau saya minta, yaudah mas minta list HPP-nya, teman-teman enak banget tuh, tinggal kasih ini. Tinggal ngasih ini SKU sama HPP ini, udah ketahuan nanti. Atau teman-teman kalau mau iseng-iseng coba-coba hitung sendiri, boleh banget ya, boleh banget, saya punya malah nggak repot. Oke, gitu ya untuk video kali ini. Terima kasih. Semoga nanti cukup membantu toolsnya. Saya kira ini akan sangat membantu sekali, apalagi dengan pricing yang cuman 100.000 aja ya. 100.000 bisa WA saya. WA saya ada di Instagram saya, di Linktree. Di YouTube saya ada nggak ya? Di YouTube saya channel ada nih di sini ya. Nah, ini kalau buka Linktree ini ada WhatsApp saya ya. Teman-teman tinggal WhatsApp aja, minta beli yang ini ya. Wah, ini video belum diedit ya, kenangan lama. Oke, gitu teman-teman yang bisa saya sharingkan ya. Yang bisa saya sharingkan, nanti kalau teman-teman tertarik dengan produk starter kit ya, cerita judul dan deskripsi, kemudian nanti ada pembuatan ini, harga, supaya SKU variasi rapi, SKU induk rapi, judulnya nanti bisa di copy di sini juga udah bagus, udah SEO friendly, deskripsi juga udah SEO friendly, bahkan SEO-nya itu udah SEO terbaru teman-teman ya, itu udah SEO konteks ya. Yang buat SEO konteks itu SEO yang nggak sembarang SEO, SEO yang saling menguatkan konteksnya. Ada PP yang udah perhitungan harga. Mas saya mau main di tier ini, tier ini, tier ini, tier ini. Kalau teman-teman mau main murah, mendingan main di sini. Kalau teman-teman mau main mahal, main di sini. Ya, ini targetnya menengah atas kalau yang seginian ya. Karena nanti di 40 udah di atas 42%-an gitu ya. Kalau masakan teman-teman mau masak yang penting jual murah, ya udah di sini. Tapi teman-teman udah jadi tahu tuh. Kisaran harganya berapa. Oke. Jadi nanti minimal marginnya itu ada di ini ya, flash sale ini ya. Tinggal tambah-tambahin aja. Oke, gitu dulu teman-teman. Untuk video kali ini, nah ini kayaknya ketutupan muka saya yang bagian sini ya. Gak apa-apa. Coba dikecilin deh. Nah, kayak gitulah ya. Seperti biasa, pesan terakhir saya, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.